TNI siapkan satuan dikirim ke Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desin Muhammad Rifki, siswa magang dari SMKN 11 yang magang di Radar Banjarmasin. Dalam edisi 29 Oktober 2025 dari Jakarta melaporkan, Mabes TNI menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan pasukan yang bakal dikirim ke Gaza, Palestina. Beberapa satuan seperti prajurit JNI dan pasukan pengaman sudah dipersiapkan oleh institusi militer Indonesia. Meski belum ada lampu hijau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Freddy Ardiansyah mengkonfirmasi langkah-langkah persiapan yang sudah diambil oleh TNI. Dia menyatakan bahwa persiapan sudah dilakukan sehingga bila sewaktu-waktu diminta untuk berangkat tidak perlu menunggu lebih lama. Jenis pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan terdiri atas unsur Satgas Gabungan TNI yang memiliki kemampuan teknik konstruksi kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, rehabilitasi aspek psikologi, logistik, bantuan kemanusiaan, dan seruan pengamanan terangnya. Selasa 28 Oktober, Satuan Pengaman kata Freddy akan bertugas mengamankan seluruh unsur yang bertugas dari potensi gangguan keamanan. Menurut dia, semua aspek kemampuan yang disiapkan oleh TNI sesuaikan dengan karakter misi yang bakal dilaksanakan. Terkait alat utama, sistem persenjataan alutsista untuk melengkapi Satgas Gabungan TNI, Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Laut berlatar belakang Korps Maritim yaitu menyatakan bahwa TNI menyesuaikan dengan bentuk tugas dan kebutuhan operasional di lokasi penugasan. Semua perencanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek definisi keselamatan personel serta dukungan diplomatik dan logistik dari negara. Intinya TNI siap melaksanakan setiap keputusan dengan proporsional dan tetap menunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional, bebernya. Freddy memastikan bahwa komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terkait persiapan dan penyiapan pasukan TNI berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah terpadu bersama-sama lintas kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok, jelas Freddy. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Banjarmasin. Paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuat manajemen risiko pembangunan daerah. Hai, saya Muhammad Fajar Hisandi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin edisi 29 Oktober 2025. Banjarbaru. Pemkab Tanah Laut terus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Pemkab Tala menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen risiko pada dokumen RPJMD dan Renstra 2025 sampai 2029. Kegiatan di Banjarbaru pada Senin 27 Oktober itu bertujuan memperkuat penerapan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih tangguh menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta mampu mengantisipasi potensi hambatan dalam mencapai target pembangunan Kabupaten Tala. Sekretaris Bapperida Tala, Andra Eka Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini berlandaskan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan instansi pemerintah dan Peraturan Bupati Tala Nomor 78 Tahun 2022 tentang manajemen risiko di lingkungan Pemkab Tala. Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya manajemen risiko dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra 2025 sampai 2029. Ujar Andra. Sekian, terima kasih. Kebut verifikasi penerima BLTS. Kembali lagi dengan saya, Panji Galivinoto, mahasiswa magang Radar Banjarmasin edisi 29 Oktober 2025. Banjarmasin. Dinas Sosial Banjarmasin sedang memacu proses verifikasi data ribuan calon penerima bantuan langsung tunai sementara atau BLTS yang akan disalurkan mulai November hingga Desember 2025. Kepala Dinsos Banjarmasin, Nur Yadi, menyebutkan sedikitnya 3.500 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM masuk dalam pengajuan bantuan tersebut. Mereka berasal dari kategori desil 1 hingga 4 sesuai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Saat ini masih tahap verifikasi di lapangan, karena daerah diminta melakukan pengecekan ulang terhadap data desil penerima, ujar Nuryadi Selasa 28 Oktober 2025. Verifikasi ulang dilakukan karena sebagian kuota bantuan sebelumnya sudah disalurkan Dinsos, kini memastikan agar penerima yang belum mendapatkan bantuan bisa segera diverifikasi dan masuk dalam final.